Sobat Bangsa, kembali lagi di channel Postrap, Forum Strategis Arah Bangsa, yang selalu bersama rekan-rekan Sobat Bangsa juga yang selalu menginspirasi untuk membangun negara ini menjadi lebih baik, menjadi pemikiran untuk lebih luas. Dan kali ini kita lagi bersama Mbak Manda. Wih, tepuk tangan dong, Mbak Manda. Oke, Mbak Manda. Gimana Mbak Manda kabarnya? Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain nih Mbak tadi sebenarnya Mbak? Sebenarnya kesini tadi buka puasa bersama. Satu kita todong-todongan aja ini Iya, kan gitu. terjebak dalam dilema. Lagi sibuk apa Mbak Manda sekarang? Saya karyawati di anak perusahaan plat merah. Sehari-hari itu sama ada aktivitas bantu teman-teman karena hobi bermusik. Oke. Hobi di musik, jadi bantu beberapa temen lah yang baru. Bantu atau band-bandan personil nih? Kalau band-bandan sudah enggak, Mas. Oh berarti dulu iya ya? Dulu, zaman dulu waktu masih muda. Kayak tua banget lah. Waktu masih langsing. Iya. Sudah oke. lama meninggalkan dunia band-bandan, sibuk di kantor. Terus kemudian Tapi masih support teman-teman ya? ya support teman-teman, sama ada kegiatan mengajar. Mengajar? Ya mengajar, karena saya jatuh cinta sama dunia pendidikan. Oke. Ya. Emang basicnya apa Mbak? Saya sekolah hukum sebenarnya. Oh gitu. Ya. Oke. Sekolah hukum di Universitas Brawijaya. Oh di Brawijaya. Ya Malang, Oke. Malang. Terus kemudian dimulai sekitar 2013-2014 dulu ada program namanya kelas inspirasi. Oh iya. Ya. Aku pernah ikut tuh Mbak. Nah, itu kan inspirasi programnya Indonesia Mengajar. Iya, Jadi kita memberikan edukasi, voluntary, Iya. memberikan sukarela memberikan edukasi ke anak-anak SD tentang profesi. Iya. Karena kan anak-anak SD taunya profesi itu hanya guru, presiden, dokter. ya dokter, tentara, Iya. polisi. Nah, kebetulan waktu itu saya masih bekerja di bank, di salah satu bank swasta. Jadi menjelaskan profesi seorang bankir itu oke. ngapain aja. Seru sih Mbak waktu itu. Ya, Iya. kemudian saya beralih ke bidang yang sekarang, menjelaskan profesi yang berkaitan sama bidang saya sekarang ke anak-anak SD. Terus kemudian mulai 2000, kalau nggak salah 2 tahun sebelum lockdown 2018, jadi mulai membantu mengajar pengungsi, sebenarnya istilahnya pengungsi ya. Jadi mereka datang, bukan orang Indonesia, mereka migran datang dari negara konflik Oke. ke Indonesia. Sebenarnya tujuannya bukan Indonesia hanya negara transit. Oke. Jadi mereka datang sambil menunggu proses wakanya berhasil. Nah itu jadi transit di Indonesia. Waktu itu karena status refuginya mereka tidak bisa sekolah, tidak bisa bekerja. Jadi kebetulan saya kenal dengan seorang leadernya. Sorry Mbak, itu dari negara mana? Eritrea. Eritrea? Ya, Afrika Timur. Eritrea. Dulu Oke. bagian dari Ethiopia, tapi kemudian lepas dari Ethiopia. Oke. Kebetulan kenal dengan salah satu leader. Concernnya sama, karena anak-anak pengungsi ini tidak punya kesempatan untuk sekolah. Tidak bisa sekolah seperti anak-anak kita, sekolah umum, karena statusnya sebagai refugee. Mereka di bawah naungan UNHCR. Oh, mereka waktu itu kesini naik kapal? Kalau kebetulan yang kami buatkan sekolah ini, kebetulan mereka terdaftar secara resmi. Oh. Memang datang. Jadi ada beberapa negara transit, salah satunya Indonesia. Jadi mereka datang secara resmi. Tapi sebenarnya sebelum sekolah ini beberapa kali saya berkomunikasi dengan refugee yang datang dengan kapal dan tidak terdaftar di UNHCR. Sekarang tadinya mereka tinggal di jalanan di Kebon Sirih dekat dengan kantor UNHCR. Biasanya di depan-depan tuh dulu Iya. tuh pernah kan. Terus kemudian mereka direlokasi ke Kalideres. Oke. Sama Pemprov diberikan gedung bekas TNI. Nah, mereka di sana tapi tinggal tanpa fasilitas yang layak. Oke. Ini Mbak, ini yang mana nih? Neng. Oh, oke. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak. Ini
Jadi tanpa fasilitas. Sogokan dari Digra Kopi, Iya. Mbak. Memang digerak. Iya, iya, iya. Jadi Iya, iya. tanpa fasilitas yang layak, tanpa listrik, tanpa air, tanpa makanan, mereka tinggal di sana. Itu di Kalideres. Yang di Kalideres. Oke. Karena mereka juga statusnya unofficial ya sebenarnya, banyak yang lewat jalur-jalur di Jalur titik- gelap lah. Ya, titik terluarnya Indonesia. Oh, nah itu tuh mereka bisa ini maaf ya sambil nanya, mereka bisa lolos sampai ke kebun sirih itu gimana ceritanya Mbak itu Mbak? Sebenarnya awalnya mereka ada di rumah detensi yang di Kalideres juga kan ada tuh rumah detensi. Mungkin karena tempatnya terlalu kecil, jadi mereka keluar. Tadinya mereka tinggal di sekitaran rumah detensi yang di Kalideres. Kemudian karena statusnya nggak kunjung jelas, mereka tinggal di jalanan. Jadi mereka memutuskan tinggal di dekat kantor UNHCR. Berharap ada ada bantuan atau ada perhatian dari UNHCR. Jadi akhirnya mereka tinggal di jalanan dan cukup mengganggu sih sebenarnya karena Iya. mereka tinggal di trotoar. Iya sebenarnya kan dulu itu kan sempat berapa kali aku ngeliat juga kan begitu mereka itu, cuma antara kalau mengganggu sih ya pasti gitu loh, tapi dalam sisi lain kasihan juga gitu loh. Iya, iya, benar. Kayak gimana gitu. Nah mereka ini akhirnya sekarang balik lagi ke Kalideres ini. Ada sebagian yang di Kalideres, sebagian alhamdulillah sudah direlokasi, sebagian ada yang jadi ditempatkan seperti di pesantren-pesantren karena mereka berbahasa Arab, sebagian Iya. berbahasa Arab, difungsikan sebagai guru bantu Iya. juga. Ya kalau pecahan dari Somalia segala macam harusnya negara Muslim ya. Iya, ya negara Muslim mereka membantu sebagai guru bantu untuk bahasa Arab. Nah kemudian sejak lockdown kan kita dibatasi untuk aktivitas. Nah kebetulan di lingkungan sekitar tempat tinggal saya ada para pengungsi dari Eritrea. Oh oke. Eritrea. Eritrea. Negaranya kecil. Dijuluki sebagai korutnya Afrika karena disebut sebagai prison country. Makanya itu mereka berbondong-bondong Iya. keluar dari situ. Gitu. Karena di sana anak Sambil diminum, Mbak. Oh iya, terima kasih. Karena di sana anak laki-laki, Mas, yang dianggap sudah siap menjadi tentara, dijadikan tentara dan itu terpisah dari keluarga tanpa dibayar. Nah itu yang dihindarkan sama orang tua. Mas, minum. Iya. Jadi kayak apa ya? Ya wamil tuh wajib Iya. ya. Cuma kalau ini kayaknya lebih serem dari wamil kayaknya. Sebenarnya lebih ke eksploitasi Iya. manusia ya. Ya, sebenarnya lebih ke sana. Iya. Kalau wamil itu kan seharusnya dikasih pilihan kan? Iya. Ya. Kalau ini kan enggak, Ya. kan masalahnya kan. Dan diberikan fasilitas yang layak oleh negara. Ini enggak. Mereka suruh perang aja? Iya, kalau mereka menolak berarti mereka harus dipenjara. Oke. Berarti melanggar undang-undang ibaratnya Ya, kan gitu. melanggar hak asasi manusia karena di Eritrea juga tidak ada internet, listrik diatur negara, termasuk untuk media massa juga diatur. Hanya ada satu koran dan itu milik pemerintah, dikendalikan pemerintah. Oh, tirai besi banget. Alhamdulillah kita orang Indonesia, iya. Ya, kita bersyukur sih, walaupun banyak netizen yang maha benar yang masih Iya. ngeluh-ngeluh aja gitu. Cuma kan di sana tuh kan kondisi seperti itu, wah itu gokil juga sih. Itu intinya kenapa saya memutuskan berinteraksi sama mereka dari sana, belajar rasa bersyukur bahwa Indonesia itu negara yang aman dengan dinamika seperti apa, tapi Indonesia adalah negara aman, kita bebas menguasai ini. Nah, apa sih awalnya yang membuat dari Mbak Manda sendiri akhirnya tertarik untuk bergabung dengan ada organisasi tertentu nggak Mbak ya yang Nggak diikutin? ada, Nggak ada. nggak ada. Hanya tahu pengen jadi volunteer itu ke sana, Iya. terus akhirnya bertemu dengan mereka, Iya. terus akhirnya sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Apa sih Mbak yang? Love. Oh, oke. Karena kita manusia sama. Gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi sih kalau udah begitu. Udah susah gitu, iya. Kalau alasan politik, alasan apa, kita masih bisa berdebat lah gitu loh. Tapi kalau udah alasan itu agak susah sih gitu. Gak ada sih Mas, karena saya juga saya kalau tidak punya ketertarikan di bidang politik. Cuma tertarik, kemampuan saya ya mengajar, kebetulan yang saya ajar bahasa Inggris. Oke. Kemampuan saya cuma di situ, saya nggak bisa matematika, nggak jago ilmu eksak juga, saya orang ilmu sosial. Tapi kalau kasih sayang manusia kayaknya semua punya ya. Kan kita sama-sama manusia ya.
Sejak kapan Mbak bergabung di situ, Mbak? Kalau Menjadi volunteer jadi volunteernya itu ada sekolahannya di Kalideres itu? enggak, jadi kami nyewa rumah Heeh. di daerah Duren Sawit. Oh, Duren Jakarta Timur. Sawit. Ya. Oke, jadi mereka tempatnya di apa namanya Kalideres, terus ada sekolahan bikin di. Jadi yang Eritrea ini Mas, yang Eritrea ini mereka tinggalnya sekitaran Jakarta Timur. Oh. Ya, kalau yang oke. Kalideres biasanya saya datang ke sana ya mungkin sekedar bawa ya Bantuan lah. seadanya bantuan ya mainan, makanan atau baju yang layak pakai, tergantung dompet sih Mas kalau lagi Iya, ada iya, saya ke iya. sana. Nah, terus kalau Swadaya soalnya kan ya. ya sendiri. Kalau yang sekolah itu sebenarnya udah dibuat di 2018 sama mereka sendiri, Oh. tapi tidak berjalan karena mereka kan perlu legalitas juga Iya. ya namanya Perlu sekolah. legalitas, tenaga, waktu, gitu kan orang yang konsen di situ Ya betul. Terus ngurusin. di 2020 waktu itu lagi WFH kan Mas. WFH banyak waktu yang bisa dimanfaatkan waktu itu. Jadi 2020 sewa rumah di Kalideres di Duren Sawit, Jakarta Timur. Kebetulan mereka tinggalnya di sekitaran situ. Oke. Jadi bikin dari rumah ada berapa kamar ya saya lupa, 3 atau 4 kamar. Jadi itu dari TK sampai SMA. Dan nanti yang SMA diarahkan untuk GED. GED itu semacam kejar paket untuk nanti persiapan saat mereka sudah dapat suaka, sudah dapat negaranya, keluarga negaraan baru. Jadi mereka sudah siap kuliah. Jadi diarahkan memang untuk punya GED dan mulai cari beasiswa. Kebetulan dibantu sebenarnya sosial media, ada positifnya sosial media. Kami kemarin tahun lalu dapat bantuan dari Review Care, itu organisasi sebenarnya yang punya juga orang Eritrea, kebetulan dia sudah berkewarganegaraan Amerika tapi settle di UK. Nah mereka juga banyak bantu juga sih. Itu berarti banyak banget ya yang pada dalam tanda kutip kabur dari negaranya kayak gitu. Sebenarnya kurang lebih yang masuk ke Indonesia itu ada 13 ribuan. Wow. 13.000 refugee, 10.000-nya dari Afghanistan, sisanya dari Somalia, Eritrea juga, Ethiopia juga, terus ada beberapa Iran, Irak juga ada. Banyak sih Mas, dari Pakistan juga ada. Dan sebenarnya banyak kalau bicara yayasan-yayasan sebenarnya di Jakarta banyak, tapi semua dikelola secara swadaya. Oke, kita kembali ke masalah yang sekolahnya tadi tuh Mbak. Nah, di situ tuh yang diajarkan apa itu Mbak? Timnya ada berapa orang Mbak? Sebenarnya pengajarnya jadi yang SMA ngajar yang Di bawahnya? PAUD sama yang TK, yang KG kindergarten sama yang elementary. Jadi sebenarnya dari mereka sendiri karena bahasa pengantarnya bahasa Arab. Kebetulan saya hanya bisa pasif bahasa Arab tapi tidak bisa berbahasa Arab. Jadi saya ngajarnya bahasa Inggris. Ya, jadi paling banyak naam gitu-gitu ya, La. ngatar hujan maksudnya. Iya. Dari mereka saya belajar bahasa Arab sebenarnya. Jadi banyak kan seperti itu. Jadi kalau bilang orang Indonesianya ada berapa, kebetulan baru saya. Oh gitu. Sebenarnya ada beberapa teman yang coba gabung, saya ajak bergabung, tapi mereka kayak sesi tertentu aja. Karena susah Mas bilang voluntary karena nggak ada, mereka juga nggak sekolah tidak menyediakan gaji untuk membayar guru dan bolak-balik ke sana kan perlu transport, nggak semua sih mau, dan kadang mereka juga mikir kan tuh orang asing buat apa. Ya ini masalah pengorbanan aja sih sebenarnya kan gitu. Kalau saya bilang kewajiban. Oh, aduh berat nih. Sebagai manusia, manusia wajib menolong. Nah, itu gabung dari tahun 2020. 2020. Kalau yang untuk sekolah Eritrea ini 2020. Oh, oke. Nah, apa Mbak kesulitannya Mbak di awal-awal itu?
Kesulitan di awal Bahasa yang jelas pasti. bahasa, Oh. bahasa karena mereka juga tidak semua sudah menguasai bahasa Inggris. Jadi waktu itu saya pakai co-teacher. Co-teachernya itu dari murid-murid yang SMA. Nah itu jadi co-teacher dan mereka yang jadi sebagai translator juga. Yang pertama itu, yang kedua to be honest biaya ya Mas, karena kan swadaya. Jadi untuk membeli sesuatu ya kami harus spend Keluar sendiri keluar kan gitu sendiri. loh. Alhamdulillah sebenarnya ada satu leader yang tadi saya sebutin di awal, namanya Mr. Johar Abdallah. Beliau ini pensiunan dari, nyebut merek boleh? Nggak apa-apa. Pensiunan dari distributornya Twining Tea di Saudi. Oke. Jadi beliau yang menginspirasi saya. Beliau pensiun, uang pensiunnya semua dialokasikan untuk sekolah ini. Jadi dari beli seperti bangku, buku, sampai semua kebutuhannya anak-anak dari Mr. Johar. Oke. Itu sampai sekarang total ada berapa Mbak di sekolahan itu Mbak? Tadinya kurang lebih ada 85-an. Cuman ya alhamdulillah di akhir 2022 sudah banyak yang dapat swaka ke Kanada. Jadi sekarang kurang lebih hanya tinggal 30-an murid. Oh oke. Sudah sejak bulan Agustus atau September mereka sudah beberapa sudah Dapat suaka nih ya, gimana swaka. gitu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya. pindah gitu. Ya alhamdulillah akhirnya dapat bisa ngejar cita-citanya mereka, better life lah Mas. Iya. Gitu. Terus nih maaf ya Mbak ya. Kan tadi kan kita ngobrol nih dapat bantuan dari sini, dapat yang dukung ini segala macam. Saya belum dengar dari pemerintah nih Mbak. Karena gini Mas. enggak gini. Permasalahannya adalah gitu. Kenapa ini bukan negatif ya, ini benar-benar Iya, pertanyaan iya. gitu loh. Apakah mereka pertama kan ada kemungkinan mereka tidak mengajukan, tidak tahu jalurnya, atau memang tidak ada keterlibatan dari orang pemerintah sendiri untuk si situ kan itu. Ada berbagai macam opsi kan gitu loh. Sebenarnya ada peraturan pemerintah yang ngatur, hanya menerima. Oke. Hanya menerima, memberikan bahasanya apa ya, menyediakan, nggak menyediakan. Jadi bukan kewajiban, kita hanya menerima, kita tidak menolak. Seperti ada beberapa negara Mempersilahkan lah iya, ibaratnya. mempersilahkan silahkan, tapi juga tidak menyediakan fasilitas karena memang tidak ada kewajiban. Nah terus kemudian sebenarnya untuk kasus yang refugee yang ada di, saya bilang kasus karena memang agak unik case-nya. Kalau untuk refugee yang di Kebon Sirih, sebenarnya Pemprov itu menyediakan fasilitas, ada gedung tua yang akhirnya ditempati sama mereka. Sebenarnya sudah cukup. Kalau minta lebih sepertinya nggak bisa ya Mas, karena ya Pertama itu bukan kewajiban Iya, dari bukan pemerintah kewajiban, sebenarnya. iya. Ketika udah ada yang di ini sebenarnya kayak ya udahlah gitu. Ini Iya. kayak plus lah kan Iya. gitu loh. Kalau meminta lebih juga belum ada aturannya juga ya, kan gitu belum kan. ada aturan dasar kami untuk mengajukan seandainya mau minta bantuan ya nggak bisa juga. Kalau dan mereka juga kan nggak bisa bekerja, nggak bisa bekerja karena status refugee-nya Iya, itu. betul. Ya sekarang di Indonesia aja nyari kerjaan Iya. susah Mas. Orang kita aja juga susah nih cari Iya, kerjaan, iya. ditambahin mereka Ditambahin gitu. bebannya negara Iya, makin berat. iya. Iya, berarti kalau masih dalam status seperti itu dalam tanda kutip ya, itu kayak maaf kayak imigran ya, imigran gelap berarti. Iya. Gitu. Kalau mereka statusnya refugee. Refugee. Refugee terdaftar resmi di UNHCR. Oke. Walaupun itu tidak menjadi tanggung jawab pemerintah untuk Iya. Iya. mendukung itu kan gitu Betul. loh. Karena Indonesia hanya negara transit. Gitu. Nah, oke, ini Indonesia berarti hanya untuk negara transit sampai mereka mendapatkan suaka Ya. di pengajuan. Ya. Nah, mereka tuh kebanyakan ngajuinnya suka kemana aja, Mbak? Kebanyakan Kanada, karena Kanada kan area wilayahnya besar, warga negaranya sedikit. Iya. Dulu Australia, tapi Australia beberapa tahun isunya, saya juga belum mempelajari lebih dalam isunya karena ada isu Islamofobia waktu Iya, itu. iya. Jadi Australia menghentikan. Terus ada beberapa negara di Eropa kayak Jerman itu juga buka memberi kesempatan untuk mendapatkan suaka. Tapi yang sejauh ini kalau yang dari Eritrea kebanyakan Kanada. Yang kebanyakan Kanada. Hampir seluruhnya ke Kanada. Oh, oke.
Tapi dari setelah mereka nggak ada yang belum balik lagi kemari ya ibaratnya. Belum, karena baru Mas, relokasinya baru tahun kemarin ke Oh, baru Kanada. tahun kemarin? Iya. Oh, Setelah oke. hampir 3 atau 4 tahun mereka stay di Indonesia sambil menunggu tanpa kejelasan. Iya. Akhirnya ada beberapa yang sudah berangkat ke Kanada. Iya. Soalnya kalau nyari suaka di sini juga bingung Mbak, lahannya udah mau Iya, taruh mana lagi. udah nggak muat, Mas. Iya. Tersalah lagi kan gitu. Iya. Dan yang sering kan memang dipermasalahkan karena mereka orang asing di Indonesia. Ya negatifnya juga. Ya. Ada negatifnya juga. Terus ada aja kan kadang-kadang kalau yang saya dengar nih ya, Iya. ada aja kadang-kadang ketika sering dapat bantuan ke sana, masyarakat sekitar merasa bahwa nih orang asing kok lebih diutamakan iya, daripada iya. kita kan Betul, kayak Mas, gitu kan. itu betul banget. Serba salah nih jadinya kan. Yang terjadi memang seperti itu. Oke. Nah, terus ini Mbak, apa namanya dari berapa sekarang tinggal 30-an ya? Kurang lebih 30-an anak ya, muridnya ya. Oh, Ya, muridnya 30-an murid. Nah, orang tuanya sendiri sehari-harinya ngapain? Sehari-hari orang tuanya ya nggak ada aktivitas, Mas. Karena kan memang mereka tidak boleh bekerja. Iya, bekerja nggak bisa, Nggak bisa, nyari duit juga nggak bisa. Iya. Jadi beberapa ada yang di usia produktif. Jadi para bapaknya itu bekerja di Saudi. Oke. Riyadh di Saudi. Nah, anak-anaknya, anak dan istrinya dikirim ke sini. Karena di sana kan sejak ganti yang baru, raja yang baru kan memang pajaknya sangat tinggi kan. Nah, akhirnya mereka memutuskan mengirim sebagian ke Mesir, ada yang ke Indonesia. Banyak yang ke Mesir juga banyak. Oh. Terus ini sih Mbak, kalau saya sih salut. Enggak, nih oke lah kalau Mana ngomongnya nih keisengan, keisengan yang nggak terpikirkan di saya juga gitu loh maksudnya. Nih jujur loh Mbak, apalagi kan bahwa ini semua serba swadaya. Iya. Perlu waktu, perlu biaya, perlu pemikiran juga untuk segala-galanya untuk include di situ. Pernah nggak sih, maaf nih Mbak ya, pernah nggak sih jadi omongan juga bahwa lu ngapain sih bantuin mereka? Kenapa nggak Ada. bantuin orang Ada. kita sendiri kayak gitu? Ada beberapa banyak pertanyaan kenapa harus refugee, kenapa nggak membantu. Di sini banyak yang perlu dibantu. Kalau saya sih simpel mikirnya, di sini juga banyak yang membantu kalau di sini ya. Oke. Kalau refugee itu memang Yang mau bantu siapa? ya sedikit yang aware. Justru sebelumnya kayak waktu pertama ketemu mereka di Kebun Sirih itu ada sekelompok dokter muda. Jadi mereka secara swadaya mereka memeriksa kesehatan para pengungsi secara gratis. Oke. Ya usianya masih muda-muda, dokter-dokter gitu Mas. Pakai biaya sendiri termasuk memberikan resep obat segala macam. Sedikit underground Itu sih sebenarnya. inisiatif dari mereka sendiri Iya, juga, iya. bukan karena ada program tertentu. Nggak ada. Ada beberapa yang memang dari yayasan. Cuman justru di sana di Kebun Sirih saya ketemu orang-orang yang memang benar-benar underground, jalurnya memang dia datang ngelihat ada apa tuh rame-rame ngelihat banyak anak kecil, banyak balita, banyak ibu hamil, akhirnya turun langsung. Oh, Kita sempat saling komunikasi, jadi ya urunan aja Mas. Ada uang berapa ya udah urunan, beli susu, beli popok, beli kebutuhannya mereka aja hari-harinya. oke. Nah, ini maaf ya, mau tanya lagi bahwa di antara mereka tuh ada nggak sih nyebelin gitu? Alhamdulillah nggak ada Mas. Tapi kalau anak kecil ya gitu. Enggak, ini di luar anak kecil ya. Kalau anak kecil kan special case ya, kan gitu lo dikasih tahu nggak bisa gitu. Soalnya ini kan aku juga melihat nih, bukannya mau mengorek-korek hal negatif tidak, tapi ada beberapa berita juga, terutama di refugee yang lain bahwa pada akhirnya terjadi muncul di camp-camp mereka tuh hal-hal negatif nih, terutama yang berhubungan dengan masyarakat kan gitu. Nah, sedangkan dengan yang Mbak tanganin ini terjadi seperti itu atau tidak kan gitu? Alhamdulillah enggak sih Mas. Oh gitu. Kalau apalagi yang orang-orang Eritrea ya, kulturnya hampir mirip sama orang Indonesia. Bahkan mereka tuh lebih halus. Oke. Kalau kita kan sering taunya orang Afrika ada catatan negatifnya. Nah, ternyata setelah saya tahu kulturnya mereka persis banget kayak orang Indonesia. Bahkan mereka cara bicaranya pelan, lembut, sopan. oke. Dan saya juga banyak belajar agama secara syariat dari mereka.
karena dia kan penerapan syariahnya murni. Kalau di sana tuh tahun pertama sekolah itu hanya untuk tahfiz. Oh, oke. Nah, itu berarti ini ya Mbak ya, pentingnya memahami Don't Just Book from the Cover Ya, sama benar. tabayun. Iya. Karena waktu di awal saya juga kan karena selama ini image-nya orang Afrika ya, Iya. dengan posturnya mereka yang besar dan kulitnya gelap, Iya. itu image-nya udah negatif kan selama ini. Setelah saya kenal Ya, mereka, maaf lah, kita sesama Indonesia aja kadang image-nya ke beberapa Indonesia bagian lain aja, Iya, itu kan iya, seperti itu, iya, apalagi ada. dengan Ya, bener banget masih Iya. rasisme masih ada. Nah pas ketemu mereka semua berubah. Jadi dari situ saya mikir oh ya semua manusia ya human being ya manusia sama semua. sebenarnya tergantung bagaimana kita bersosial dengan mereka Iya. dan mereka tahu bagaimana Iya, betul. berkomunikasi dengan kita kan gitu. Iya. Akhirnya kan menumbuhkan ya semoga terjadi benar-benar namanya simbiosis mutualisme kan di situ kan gitu loh yang diharapkan. Gitu. Kalau saya sih nggak, saya berharapnya cuman bukan take and give. Ya saya berharapnya ya saya memberi ya sudah. Oh, oke. Ya Duh, berat banget ini di sini. cuman mau memberi sebagian Iya, kecil aja iya, sih mas. iya. Banyak orang yang lebih hebat lagi, yang lebih total, lebih gila lagi di luar sana banyak sih sebenarnya. Iya, iya. Tapi contoh kecil dari Mbak aja membuat kadang saya tuh merasa malu loh. Iya, malu sendiri gitu jadinya kan gitu. Oh, terus nah nih Mbak, untuk nextnya nih apa sih sebenarnya yang diharapkan dari pihak-pihak lain atau entah terutama dari pemerintah atau dari teman-teman refugee sendiri gitu, pengennya seperti apa sebenarnya? Goalnya apa sih? Goalsnya. Kalau dari pemerintah sih saya bingung ya mau ngomongnya apa ya, karena Soalnya kan bukan kewajiban juga iya, kan gitu. negara punya kebijakan yang ya sudahlah itu urusan yang di atas yang mengatur semua itu. Pokoknya kalian datang udah kita kasih tempat nih, ya sudah kan gitu aja kan gitu. Dan itu ada sebenarnya sih harapannya ya kayak UN lebih care lagi karena banyak yang masih sebenarnya sudah terbantu sama UN, cuman masih ini nggak apa-apa ya disebutin gini. Kalau sejauh ini masih banyak swadaya. Kalau saya sih berharapnya buat refugee, paling murid-murid saya masih ya, buat para refugees itu one day saya pengen lihat mereka jadi something dan mereka akan berbuat hal yang sama, nanti membantu orang lain lagi. Jadi nggak perlu jadi from zero to hero, tapi from nothing to something lah. Lebih ke situ lah. Benar mas, itu. Karena juga saya lihat anak-anak ini banyak yang berpotensi. Ada yang dia punya kemampuan linguistik bagus karena mungkin sering pindah-pindah negara. Ada yang mau dia beradaptasi. Iya, ada yang usianya masih 9 tahun tapi bisa sampai 6 bahasa. Terus ada rata-rata kalau murid saya suka melukis. Jadi sebenarnya mereka punya lukisan. Sebenarnya waktu itu kepikiran apa kita mau bikin kayak pameran gitu. Kegiatan atau apa kan kayak gitu kan. Terus nanti lukisannya bisa dijual. Cuman kemarin ntar dulu lah untuk mempublish mereka ke umum, berbaur sama orang kita itu kan masih belum bisa kan mas. Dan mereka karena Eritrea tuh negara kecil, mereka komunitasnya juga kecil, mereka susah untuk blend sama orang-orang kita. Dan mereka jauh-jauh datang kemari kan gitu. Terutama pasti banyak ketakutan juga di antara mereka kan gitu loh. Rata-rata dari orang dari negara konflik itu dia punya awareness-nya sangat tinggi. Antras ya sama orang itu sudah pasti karena negaranya konflik, dia nggak bisa percaya semudah itu sama orang. Jadi agak susah. Beberapa kali kami coba diskusi yuk bikin pameran atau apa. Jadi biar orang-orang tuh tahu kalau murid-murid kita ini bisa melukis apa. Anak-anak tuh nggak cuman bandel doang gitu loh, nggak cuman kecicilan aja. Terus mereka tuh beberapa karena rutin ya mereka main bola, main futsal. Mereka udah yang besar-besar, yang teenager udah mulai ikut kayak kejuaraan
binaan kayak gitu. Oke. Tapi ya lokal-lokal aja, liga-liga lokal. Itu pun Itu juga bersama masyarakat? iya, tapi oke. Menarik, agak menarik. susah diterima karena ya lagi-lagi orang asing. Iya. Satu, yang kedua postur mereka kan besar-besar. Mas. Iya. Mereka 12 tahun tingginya bisa 180, udah besar-besar banget. Tapi yang usianya di atas 17 ya, mereka udah bisa ngeblend sama masyarakat. Karena sudah bisa bahasa Indonesia juga kan, terlalu lama di sini kan. Udah mulai menyatu lah ya. Kalau menyatu belum, Oh, tapi menyatu belum, sudah ya? mulai say hi, masuk ke sana kemari. Udah mulai bersinggungan lah. Iya, Ya, main intinya bola begitu. bareng gitu. Sudah ke sana. Oke, ini bingung juga sih Mbak sebenarnya mau seperti apa mereka ini kan gitu loh. Seperti yang tadi Mbak bilang bahwa pemerintah tidak bertanggung jawab dengan itu. Iya. Udah dikasih tempat aja itu udah bagus sebenarnya Iya, kan gitu. iya. Terus mereka bekerja juga tidak bisa. Iya. Melakukan apapun juga nggak bisa. Nggak bisa. Nah mau nggak mau hidup mereka ya dari volunteer dan donasi kan Iya, nggak mau kan betul. itu aja. Nah dan itu sampai kapan kita juga nggak pernah tahu kan gitu. Iya. Nah, pernah diobrolin nggak sih Mbak, sama mereka bahwa ini mau sampai kapan sih? Sebenarnya agak susah ya karena mereka sebenarnya sudah cukup tahu posisi mereka di Indonesia itu seperti apa. Ini hanya negara transit, mereka nggak boleh ini itu. Ya mereka cuma punya hope Mas. Jadi ya hope-nya ya semoga administrasinya dia untuk menjadi untuk mengajukan asilum, Iya. swaka, ya dia approve, udah itu aja. Simple sih. Harapannya itu dulu aja lah, Iya, paling dekat mereka kan itu dulu. aja. Baru setelah mereka dapat swaka, mereka bisa kerja, bisa cari beasiswa untuk Iya. sekolah. Karena beberapa refugee banyak yang sudah berhasil, Mas. Oke. Ada beberapa kayak waktu itu dari Suriah kalau nggak salah, ada filmnya di Netflix malahan dia jadi atlet Oh, perenang. iya. Oh, Dia jadi iya, perenang. benar-benar. Sebenarnya banyak yang seperti itu, termasuk di WHO kalau nggak salah satunya juga petingginya Iya, dari Eritrea. refugee juga kalau nggak salah iya, itu. mereka dari refugee. Karena kalau berangkat dari sini nggak bisa, harus keluar mereka. Iya, mereka harus dapat swaka dulu, baru mereka akan berpikir untuk ngapain kan gitu. Iya. Paling kayak kita di sini bisa bisa bantunya kayak gitu, bikinin fasilitas untuk mereka belajar, dibikinin yayasan, ya dibantu legalitas yayasannya, paling itu aja, bantu cariin tempat, Iya. paling kayak gitu aja. Iya. Saya sih coba dari tadi itu coba memposisikan saya di posisi mereka gitu. Itu udah bagus kalau saya nggak bengong tiap hari aja itu. Iya, yang penting ada kegiatan aja. Ibu-ibunya pun juga mereka kebetulan kalau Eritrea ini kan syariah Islamnya masih kuat, jadi perempuan nggak banyak keluar. Kalau keluar mereka pakai nikab, pakai cadar kan. Paling ya kita ketemu ngobrol-ngobrol kayak di taman-taman ya, fasilitas umum yang bisa buat ngobrol ya sambil belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Indonesia kayak gitu aja Mas. Mau nggak mau apapun dilakukan asal Iya, ada aktivitas ada lah. aktivitas, betul. Apalagi yang anak-anak, kalau anak-anak ya itu kita benar-benar bikin kayak sekolah beneran. Ada kurikulumnya pakai Oxford Mas, pakai kurikulumnya Amerika. Iya. Jadi belajar pelajaran eksak, sains, matematika, ada bahasa Indonesia juga. Oke, Mbak. Nah, terus dari pengalaman Mbak Manda sendiri, apa yang mau Mbak sampaikan terutama di anak-anak muda kita ini? Bersyukur, Jangan kebanyakan mulu. jangan ngeluh-mulu. Hidup pun susah, nggak ada hidup yang enak ya. Ini ada yang lebih susah loh kan Iya, gitu loh kan jadi gitu. simple sih sebenarnya, bersyukur aja sih. Bersyukur sama ya jangan takut membantu orang. Kadang gini Mas, kita tuh apalagi uang ya sekarang uang kan memang susah ya, itu isu. Kita kan dibodohin dengan materi, Ya, flexing segala ya, macam ya. itu kan. Jadi Saya lagi diburu-buru sama Kementerian Keuangan. Saya suka sekali berita kali ini. jadi kita tuh selalu mikir kita mengeluarkan uang dan kita mengharapkan kita dapat hal yang sama. Nggak usah takut, rezeki udah Allah yang atur. Iya, udah dengar. Yang penting kita berbuat baik aja kan Iya. gitu, sebisa mungkin kita. Iya. Gitu. Nah, ini Mbak, kalau teman-teman
misalnya nih ada yang lagi nonton di Fostrap nih, pengen mencoba untuk bergabung, itu mesti gimana, Mbak? Boleh nanti menghubungi nomor di bawah Iya, ini. nanti boleh kontak nomor yang ada di sini, nanti bakal ditulis sama Bapak Thohir. Oh, atau ada Instagramnya atau apa? Ada Instagram. Itu nanti ada di sini ya, Hir ya? Taruh di sini, atau di sini juga nggak apa-apa, Hir? Oh. Dikunci tapi masih Instagram saya. Bisa. Jangan di-lock, Mbak ya? Iya. Sebenarnya sudah pernah ngajak join, apalagi teman-teman yang dulu di kelas inspirasi, siapa yang mau Ya voluntary. kita sama-sama alumni Oh iya. HI lah kan gitu. Sebenarnya udah pernah ngajak, ayo siapa mau. Cuman kendalanya kan bahasa, Mas. Iya, betul. Jadi teman-teman tuh sebenarnya punya passion gila-gilaan di bidang pendidikan, tapi karena pengantarnya bahasa Inggris, ntar dulu deh gitu. Jadi banyak sebenarnya kendala bahasa. Nah, itu kayak saya sih, Mbak. Yuk bantu di sana yuk. Tapi ini ngomong pasti kayak ntar dulu deh kalau bahasa Inggris daripada gue disuruh jadi bahasa kera nih ntar gue. Bahasa Indonesia pun ada pelajarannya, tapi tetap mengantarkannya dengan bahasa Inggris. Paling kami bisa membantu ya menyediakan co-teacher Oke. itu aja. Kalau kemarin kendala saya kan kalau sekarang karena saya bekerja, saya cuma bisa ngajar di weekend. Oke. Sementara mereka kan sekolah Jumat, Sabtu, Minggu libur. Jadi online. Paling saya biasanya di taman sama anak-anak Oh, kumpul aja oke. sambil ngobrol gitu aja. Pokoknya di mana aja ya. Yang mana penting aja. bagaimanapun membuat interaksi itu menjadi lebih hidup aja. Yang kan, penting gitu. mereka dibekali pendidikan. Kata Nelson Mandela, yang bisa ngubah dunia itu cuma pendidikan. Mas. Betul. Nah, kalau kemarin kita habis ngobrol-ngobrol tuh ya, Her, ya, yang merusak negara adalah hancurkan pendidikannya dan budayanya, kan gitu. memang Bubar tuh negara kan gitu. Memang pendidikan Iya, itu penting. Jadi jangan malas sekolah. Nah, itu dengerin tuh, jangan malas sekolah. Gue juga malas sebenarnya. Iya sih. Iya sih. Iya, benar. Tapi menarik sih, Mbak, menarik. Nah, ini semoga menjadi inspirasi buat teman-teman juga gitu loh. Jadi banyak hal yang bisa sobat bangsa lakukan nih, daripada bengong, bingung mau ngapain. Iya. Mungkin bisa saling membantu sesama atau menjadi volunteer di tempatnya Mbak gitu di daerah mana Mbak tadi Duren Sawit. Duren Sawit. Ngajar apapun yang mereka bisa ajarkan itu nanti Kalau- tinggal diatur aja kan. Kalau mau ke Kalideres juga bisa, di sana juga malah Kalideres itu lebih bronx lagi, Mas. Oh, Karena memang di sana benar-benar tanpa fasilitas apapun, yang ngajar juga leadernya ngajar sendiri. Anak-anak di sana malah fasilitasnya nggak ada sama sekali, nggak ada air, nggak ada listrik. oh. Mungkin kalau untuk yang awal ke ini dulu deh, ke mana? Kalau Kalideres harus siap mental Iya, dulu, harus siap Mas, masuk mental ke dulu sana. deh. Baru itu next step-nya Iya. kayaknya ke sana deh gitu. Iya. Oke, sobat bangsa, itu tadi obrolan kita sama Manda seru banget gitu. Sebenarnya mungkin banyak ya, Mbak, kalau misalnya kita mengulik lebih dalam lagi, banyak hal sebenarnya yang masih bisa dikupas gitu. Cuma kayaknya hal-hal seperti itu akan menjadi pengalaman tersendiri ya buat hidup Mbak Manda kan nantinya karena Insya Allah gitu, Mas. Mm. Ya jadi kalau kemarin jadi tamparan sih Iya sebenarnya. iya kayak sekarang aja. Kayak sekarang ini nih saya yang ditampar-tampar. tampar beneran nih, weh. Kaget tahu-tahu kesini. Oke, makasih banget Mbak Manda atas waktunya. Maaf nih kasih tahu-tahu juga. kita begal nih waktunya Iya. untuk ngobrol-ngobrol. Oke, sobat bangsa, terima kasih untuk mengikuti channel Fostrap. Nah, nantinya kita akan hadir lagi bersama teman-teman sobat bangsa yang juga menginspirasi untuk inspirasi yang lebih baik untuk membangun negara yang lebih baik lagi. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.